Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sekeluarga berada dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu, atas kesehatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu merenungkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus, ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan untuk permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu kali berbicaralah Yesus kepada murid-muridnya, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Melalui permenungan hari ini, saya ingin mengambil sebuah tema yang dapat menjadi permenungan kita bersama, yakni menjadi hamba yang setia dan bertanggung jawab. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang akan diangkat oleh tuan rumah menjadi pengurus rumah. Ada dua hamba yang ditampilkan oleh Yesus, dan keduanya bertolak belakang, yakni hamba yang baik dan hamba yang jahat. Sebagai pengikut Kristus, melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk menjadi hamba yang baik. Sebagai hamba yang baik, juga ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hamba yang baik adalah hamba yang setia dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Kesetiaan dan tanggung jawab adalah kunci utama pada bagian ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun memiliki tugas masing-masing.
entah sebagai orang tua, sebagai pelajar, guru, pegawai, karyawan, dan lain sebagainya. Meskipun tugas-tugas ini dilakukan secara berbeda-beda, namun kata kunci yang menjadi permenungan kita bersama dan harus kita lakukan adalah kesetiaan dan tanggung jawab. Karena kesetiaan itu pada akhirnya akan membawa kebahagiaan dalam diri kita masing-masing, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara-saudara yang terkasih, selain kesetiaan dan tanggung jawab, sikap kedua yang ditampilkan oleh Yesus untuk menjadi seorang hamba yang baik adalah tahu kehendak tuannya dan melakukan kehendak tuannya itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu kehendak Tuhan yang dapat kita lakukan adalah perbuatan kasih. Ini adalah perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita tahu dan mengimani bersama bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, sebagai permenungan kita bersama bahwa ketika Allah telah mengasihi kita, maka kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang-orang di sekitar kita melalui perbuatan kasih. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, semoga melalui bacaan Injil hari ini kita semakin menyadari panggilan hidup kita sebagai hamba atau sebagai anak-anak Allah, pengikut Kristus yang setia dan bertanggung jawab terhadap segala tugas dan tanggung jawab kita, dan juga tahu dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan ini. Amin. Mari saudara-saudaraku terkasih, kita tutup permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami telah merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Bantulah kami agar dalam kehidupan kami mampu menjadi hamba-Mu yang setia, yang senantiasa bertanggung jawab terhadap segala yang Engkau percayakan kepada kami. Semoga kami juga mampu menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui nama Yesus Kristus, ialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.